Aku bakalan Q&A. Wow. Oh my god. Sumpah gue merinding. Kapan merit, Kak? Kuliah di mana, jurusan apa, dan gimana caranya bisa magang di Pertamina? Ini banyak banget yang nanyain. Hi guys, it's me Aurelia Aurel. Jadi di video kali ini aku bakalan Q&A, pertanyaan-pertanyaannya dari kalian dan aku bakal jawab-jawabin. Tapi nggak semuanya ya. Tidaknya saya nanti pushing gitu jawabnya. Busa gitu ya mulutnya. Tapi gak cuma jawab-jawab Q&A, aku sambil makan. Makan apa tuh? Jadi aku mau makan yang lagi viral, yaitu Dubai Cheese Bomb. Ini dari Bittersweet by Najwa. Oh my god, aku belum buka sama sekali. Aku penasaran banget karena selama ini cuma ngeliat di luar negeri gitu kan. Ini ada coklatnya, ada saus pistachio juga. Pengen banget, penasaran, super penasaran. Oh, dia ada kayak love letter gitu. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaannya, kita unboxing aja dulu ya. Udah banyak ternyata, lumayan lah. Tapi aku baru ngepost, bener-bener baru ngepost 7 menit yang lalu. Jadi sambil menunggu kita unboxing ini. Let's unbox this. Penasaran. Semoga tidak messy ya, everybody. Ini ada apanya? Oh my gosh. Smells so pistachio. Oh my god, this is super pretty. Tapi ini kayak agak tersentuh jadi. Oh my god. Oke, kita sambil tuangin ya. Ini ada saus coklatnya. Aduh, bismillah. Wish me luck ya. Semoga tidak messy. Oh my god. Sumpah jujur aku takut banget karena ini secair itu. Mari kita tuang. Wow. Wow. Sumpah aku nggak bisa menunjukkan lebih dalam lagi karena coklatnya udah di mana-mana. Coklatnya tuh kayak coklat dark coklat. Oh my god, kayak aku nuangnya kebanyakan deh. Bentar guys. Mari kita repot-repot dulu di sini. Life as a content creator beginilah ya guys. Sumpah ini aku nuangnya kebanyakan. Kayak too much deh Aurel. Ini aku harus apa ya? Kayak aku masukin sausnya ke sini deh. Gila, ini banyak banget, buset. Oke. Ini setengahnya udah luber kayak gini. Ternyata aman, alhamdulillah. We need more tissue. Oke, sekarang kita tuang saus pistachio-nya. Ini nggak boleh kebanyakan juga nih. Mana baterai gue tinggal setengah. Life not as easy as you guys think. Nih ya guys, kita tuang ya. Yum. Ini real pistachio doang sih, nggak ada susu gitu. Sekarang mari kita makan. Oke, pertanyaannya udah siap. Sekarang tinggal kita cobain dulu ya. Kita cobain dulu ini. Oh my god, so excited. Kita black ya. Jelek banget sumpah. Oh, di sini nih, agak tengah. Look at that cheese. Ini tengahnya tuh kayak cheese, cream cheese ya. I don't know, but let's eat. Oh my god. Kalian tau gak sih ini aku se-excited apa? First bite. Sumpah gue merinding. Enak banget cuy. Oh my god, enak banget, buset. Fun fact, aku tuh setiap makan Dubai coklat, coklatnya tuh aku makan dulu. Jadi sisa isinya gitu loh. Nah, isinya aku pinggirin gitu. Jadi coklatnya aku makan, sisanya aku pinggirin, terus next bar juga kayak gitu. Pistachio-nya isinya itu sama nave-nya, itu aku sisain, terus aku makan sendiri abis itu. Dan keinginan aku dan kesukaan aku terwujud dengan si cheese bomb ini. Ini harganya 150.000 buat segede ini sih. Lumayan sih. Maksudnya kayak it's a pistachio with nave yang kayak sangat mahal karena aku pernah bikin kan. Dan juga ada cream cheese-nya. Nah, ini bahaya kalau aku beli ini terus gimana ya? Oke, maaf banget ya udah agak gelap gitu ya. Karena mau hujan nih, roman-romannya mendung-mendung gitu dari tadi siang. Kita langsung go to the question. Jadi pertanyaan pertama adalah dari A, B, C, D, E, F, Guyu. D, E, F, Fugyu. Rencana setelah lulus nanti mau ngapain? Fokus konten atau tetap kerja di industri sesuai major?
Oke, jujur aja, aku saat ini masih pengen kayak legowo dulu gitu ya, karena menikmati masa-masa kayak gue nggak ngapa-ngapain dulu nih gitu. Setelah berapa belas tahun ya, dari TK, dari playgroup gitu kan, kayak kita masuk setiap hari untuk belajar pendidikan, dan akhirnya the time gitu, dimana kayak kita bener-bener lepas dan kita yang menentukan gitu kan, nanti kedepannya masa depan kita seperti apa. Jujur, karena aku udah di penghujung skripsi gitu ya, aku ngerasa kayak panik dikit, agak curhat ya ini ya, kayak aku harus apa nih setelah ini gitu kan. Enak banget. Terus jawabannya untuk setelah lulus aku mau ngapain? Jujur aku masih Belum tahu. antara pengen lanjut ke industri atau ngonten atau bahkan lanjut pendidikan S2 gitu. Jadi kayak aku mau ngasih gap dulu untuk aku berpikir kira-kira mana nih yang aku cocok, karena aku udah ngerasain kerja, aku udah ngerasain ngonten juga. Aku belum ngerasain S2 sih, cuma kayak aku belajar lagi kan otomatis gitu. Nah gitu, jadi kayak aku masih memikirkan kayak concern aku setelah ini tuh aku mau ngapain gitu. Tapi yang jelas selama aku berpikir itu aku sambil ngonten. Itu jelas sekali ya. Tapi kalau sisanya aku belum tahu. Jadi kalian doain aja yang terbaik buat kalian yang lagi berjuang skripsi atau apapun itu. Semangat terus, atau cari kerja semangat terus, karena aku ngerasain banget nyari kerja susah banget cuy. Karena aku waktu itu ikut MSIB dan aku ngerasa di situ aja udah susah. Maksudnya kayak fieldnya tuh kan otomatis harusnya lebih kecil ya daripada kerja gitu. Kalau kerja kan kayak segala umur bisa apply gitu, dan se-Indonesia juga gitu, nggak cuma universitas doang tapi kayak semuanya tuh bisa apply. Jadi kayak aku ngerasa MSIB aja tuh udah susah gitu, apalagi nyari kerja. Jadi ya that's life, pasti ada naik turun. Asik deh, so bijak Laurel. Oke, maaf ya kali ini aku agak bawel, mungkin karena sugar rush. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Alasan kamu mulai nge-gym, apa fokus utama kamu nge-gym rel gitu? Kata Nadia Triutem. Jadi alasan aku mulai nge-gym waktu itu sejujurnya diajakin Kak C sama Gogon gitu kan, diajarin sama Gogon nanti gitu. Terus kayak ya lama-lama aku asik gitu nge-gym. Dulu tuh aku nge-gym juga jadi penyembuh aku galau, tahu nggak sih? Aku sampai all club, ke Sensi, ke FX, aku cobain semua tempat gym untuk killing time awalnya gitu. Tapi kayak setelah aku nge-gym aku ngerasa diri aku semakin bugar, terus kayak dopaminnya tuh ada banget. Jadi aku kayak fresh, nggak suntuk, karena olahraga tuh bener-bener bikin kita jadi positive vibes. Kalian cobain sendiri kayak dari lari. Aku juga dulu sering banget lari waktu galau juga, ya kan? Aku sering banget lari, dan emang itu ngebantu banget stress relief dan killing time. Karena sekarang aku udah nggak galau, udah bahagia, alhamdulillah, masya Allah. Aku fokusnya ngebentuk badan gitu. Jadi aku nge-gym untuk ngebentuk badan sesuai sama apa yang aku mau, dan juga ngebenerin postur aku nih. Postur aku tuh kayak agak nggak bener gitu ya. Jadi ya that's it, alasan aku nge-gym. Jadi alasannya tuh beda-beda. Pertama diajakin, galau, terus itu bentuk badan, nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi aku ngerasain kayak enaknya nge-gym atau kayak pilates gitu. Itu asik banget. Kalian harus cobain olahraga sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah pakai headset. Kalau nggak pakai headset juga nggak apa-apa. Nggak ada yang peduli sama kalian, oke? Lanjut, next question. Pernah berantem sama Naufal nggak sih? Kok kayaknya hubungannya adem ayem? Ya emang yang di sosial media tuh tidak seindah realita gitu ya, bisa dibilang gitu. Mungkin kalian ngelihat kayak orang ini bahagia banget, tapi kan belum tentu gitu. Itu yang kalian lihat di sosial media aja. Ya pernah lah. Hubungan udah cukup lama gitu ya, pasti pernah berantem kan. Apalagi kita menyesuaikan isi pikiran kita, maksudnya kayak menyatukan isi pikiran dua kepala gitu kan, kayak it's hard enough gitu. Apalagi aku sama Naufal tuh kontras banget masalahnya. Kayak misalnya Naufal suka diem di rumah, aku suka main ke mall, jalan-jalan, main sama temennya kayak gitu. Dia tuh kayak suka enjoying his moment at home, terus aku yang ngomongnya tuh terus dia tuh kayak iya. Nah dari situ aja tuh bisa berantem. Karena apa? Karena aku ngerasa tuh kayak kok lu cool banget, kok lu dingin banget, lu gak excited sama gue. Sedangkan dia tuh kayak ya dia biasa aja sebenarnya. Nah di fase-fase itu kayak pasti berantem, karena aku kayak merasa dia gak sayang sama gue. overthinking kan cewek, ya kan? Sumpah maaf banget ya kali ini aku bawel gitu, tapi gak apa ya. Sumpah ini enak banget, kalian harus beli. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan married kak? Katanya NND Aprilia.
Mohon maaf, saya aja baru mau lulus kuliah gitu ya. Kayak untuk merit tuh menurut aku consider itu banyak gitu loh. Kebetulan saya tahun ini baru umur 22. Aku ulta tanggal 26, please ucapin gue. Pengen banget diucapin gak sih? Bayai aja. Tanggal 26 ini aku umurnya 22. Dan goal aku untuk nikah tuh 26, tapi nggak sampai 30. Jadi kayak 26 pengennya, tapi kalau misalnya lebih nggak apa-apa, tapi nggak sampai 30 gitu. Jadi kayak kok udah banyak banget yang nanya nikah kapan. Masalahnya masih umur 22, belum lulus. 21 sekarang. Oh my god, this is so good. Harus kita selingi ya dengan cheese bomb ini. Gitu guys, tidak perlu terburu-buru. Toh mama sama papa aku kayak nggak nurut juga. Kayak mama papa happy deh kalau ada temennya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut pertanyaannya dari Angel Le. Kuliah di mana, jurusan apa, dan gimana caranya bisa magang di Pertamina? Ini banyak banget yang nanyain. Especially pertanyaan ketiga tadi. Kuliah di mana? Aku kuliah di UPN Veteran Jakarta dengan jurusan Teknik Industri. Emang aku pengen Teknik Industri dan aku di UPN sejujurnya emang isinya tuh di UPN tuh back burner semua. Kayak orang-orang yang nggak lolos UI gitu. Salah satunya aku. Tapi aku kayak bersyukur gitu kalau misalnya aku kuliah di tempat lain, kayaknya aku tidak akan seperti ini gitu deh. Pokoknya aku kayak bersyukur banget aku kuliah di UPN dan seru sih, recommended. Nah, gimana ceritanya bisa magang di Pertamina? Jadi semester 6 itu kita tuh wajib magang atau PKL. Tapi kalau di Teknik Industri aku itu tuh kayak normalnya tuh magang atau PKL gitu dibanding KKN ya. Nah, gitu. Gampang banget ke distract ya aku. Terus magangnya itu rata-rata pada jalur MSIB. Pokoknya dinaungi sama Kemendikbud. Gimana caranya aku bisa magang di Pertamina? Aku daftar 2 divisi di Pertamina Hulu Energi. Jadi ada Pertamina Persero, ada Pertamina Hulu Energi waktu itu. Aku daftarnya PHE, tapi kayak agak nggak sadar gitu. Itu PHE gitu. Pokoknya logonya Pertamina gitu ya. Aku daftar aja tuh 2 karena itu tuh dibatasin 22 apa ya? Apply 22. Paham nggak sih? Apply 22 dan pokoknya 5-nya tuh aku daftar buat studi independen. Jadi di MSIB tuh ada magang bersertifikat sama ada studi independen. Kalau studi independen tuh ya belajar. Kalau MSIB tuh kerja lapangan. Terus sisanya aku daftar MSIB, 5 aku daftar studi independen. Studi independen tuh pasti banget kayak chance untuk diterima itu sangat tinggi gitu. Tapi kayaknya konversinya di kampus aku itu tidak sebanyak itu gitu. Jadi udah aku daftar kan, itu sisanya berapa ya, 11 gitu ya. Terus semuanya nggak ada yang dipanggil. Aku cuma psikotes beberapa gitu. Terus kayak nggak ada yang dipanggil. Kecuali Pertamina. Real kayak ya Allah terima kasih ya Allah. Aku bener-bener waktu itu disuruh langsung panggilan interview gitu. Interview ya udah sama langsung berberapa ya? Berempat, berlima. Lupa pokoknya kita berempat atau berlima gitu. Dan aku nggak tahu itu siapa aja. Pokoknya ada GM aku juga yang ada di divisi logistik itu juga. Mam dulu ya. Terus udah interview, gambaran kamu gimana kalau logistik? Kamu menurut kamu berperan penting ya? Gitu-gitu deh. Pokoknya, ditanya juga kayak kontribusi kamu apa nantinya kalau diterima ya kayak gitu-gitulah. Aku jawab, dan itu online. Udah ditanya kayak gitu, terus aku lumayan berharap ya. Karena cuma dia gitu yang kontak aku dan juga sisanya studi independen gitu. Dan aku sebenarnya pengennya magang, ada teman-teman aku tuh magang semua gitu kan. Terus ya udah, akhirnya bener-bener di hari H closingan MSIB batas terakhir pengumuman. Terus siang-siang gitu aku lagi ke rumah Naufal. Aku lagi jalan ke rumah Naufal lagi nyetir. Nah gitu kan. Oh ya by the way kalau MSIB itu tuh kita jadi sering banget buka email. Kenapa? Karena dia notifnya itu masuknya ke email gitu. Jadi kayak tiap hari bukan ngecekin WA tapi ngecekin email gitu. Terus udah nih cekin kan, tiba-tiba ada notif tenting, terus no reply Kemendikbud MSIB apa gimana gitu ya. Terus aku lihat selamat, aku udah kayak selamat apa nih selamat kamu diterima lalala di Pertamina Hulu Energi. Wih gila, aku langsung sambil nyetir aku sambil kayak terus habis itu aku nangis, terus aku telepon Naufal, terus aku teriak-teriak nggak jelas gitu. Jadi sejujurnya tipsnya apa, jujur aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian interview, pastiin kalian pede dalam menjawab, tapi jangan terlalu sotoy. Itu yang aku tahu. Terus kayak just be yourself, kayak gimana. Dan kalau misalnya kalian punya kelebihan, misalnya aku punya kelebihan berkomunikasi gitu ya I embrace it gitu saat aku interview gitu. Jadi semangat buat kalian yang mau magang gitu, just do it. Oh iya, dan juga satu lagi
lagi itu pas di fase aku pasrah banget. Jadi kalian jangan berharap, karena menurut aku kalau kalian banyak berharap malah tidak mudah untuk dikabulkan gitu. Jadi kayak kalian kalau misalnya udah melakukan itu, kalian pasrah aja, terus kayak udah serahkan semuanya ke Allah gitu, cause Allah has the best plan ever. Gitu guys, jadi legowo ya. Next question. Awal nge-YouTube itu karena apa? Dan tips biar pede di depan kamera pas nge-vlog. Awal nge-YouTube karena iseng disuruh kakak dan disuruh netizennya kakak. Jadi followers tuh pada nyuruh aku bikin YouTube. Terus Kace sangat mendukung gitu. Ya udah aku bikin lah YouTube. Dengan kondisi aku masih kayak nggak jago ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong malah. Jadi kayak banyakan diem mungkin. Kalau kalian nonton YouTube aku yang pertama, buruan deh scroll tonton YouTube aku yang pertama. Aku kayak gitu tuh. Tips biar pede di depan kamera pas nge-vlog. Dulu aku nggak pede. Lama-lama pede gara-gara pertama dulu fasenya gini. Aku ngedit sendiri kan. Jadi kayak ya udah aku kalau misalnya salah ngomong atau salah act, ya aku tinggal cut gitu kan. Terus muncul nih editor nih, udah kan pakai editor. Karena udah pakai editor, aku akhirnya mulai berhati-hati dalam berbicara dan juga dalam act gitu kan. Kenapa? Karena malu gitu aja, kayak gengsi aja sama editor aku kalau misalnya aku ketahuan kayak gimana. Terus udah dari situ tuh terlatih tuh aku berbicara di depan kamera. Dan aku pede-pede aja sih di depan kamera. Kenapa? Karena aku dari kecil itu suka banget kayak bikin video gitu di iPad papa, kayak bikin video aja iseng kayak nggak jelas gitu, entah acting lah, entah ngapain lah gitu. Jadi tipsnya latihan. Kalian bikin YouTube, ngomong depan kamera, lama-lama kebiasa. Apalagi aku dari 2019, sekarang udah 2025, ya kan? Lanjut. Gimana tanggapan Kak Aurel tentang cowok yang labil dan suka gak nempatin janji? Ih, nyebelin banget. Sumpah itu orang harus dijutekin. Kalau kalian kuat, aku tahu sih kalau misalnya kalian punya cowok kayak gitu, terus kalian masih sayang, kalian kan nggak bisa ngelepasin ya. Cuma kalau misalnya kalian udah kuat, ya lepasin aja gitu. Tapi kalau nggak kuat, menurut aku kayak cuekin atau kayak ladenin aja sampai kalian capek. Semangat terus ya buat kalian yang punya cowok kayak gitu. Oke, terus ada yang nanya lucu banget lagi. Kakak kalau lagi salting gimana, please spill. Ya sosok nggak kenapa-napa. Kayak kamu cantik banget sih, makasih ya gitu. Di apa ya, digombalin Naufal gitu misalnya, kamu lalalala deh. Terus kayak kalau karena sama Naufal gitu kan udah deket, jadi kayak apaan sih, emang kalau nggak gitu emang cantik gitu guys. Kalau salting coba divalidasi ya sama Naufal ya. Last question ya, pertanyaan terakhir. Kita makan ini dulu. Pertanyaan terakhir dari Hani Sabita. Setelah beranjak dewasa, kakak pernah berantem sama Kace dan Kak Adeo nggak? Jarang banget. Pernah, tapi aku lupa masalahnya apa. Yang jelas perbedaan pendapat, terus kayak gedek aja gitu, karena kita semua kayaknya batu deh. Kayaknya ya. Akhirnya kita berantem, tapi kayak nggak lama-lama biasa aja gitu. Normal aja, kayak nggak terjadi apa-apa di hidup kita gitu. Kayak nggak terjadi berantem. Jadi ya gitu ceritanya. Jarang banget, dan belakangan ini belum pernah lagi. Semoga aja nggak lagi ya. Akur-akur aja. Oke, ini nggak mungkin aku habisin ya, karena nanti saya gendat. Tadi ngomongin nge-gym, mau bentuk badan kagak jadi ntar ya. So guys, thank you so much for watching. Jujur aku kangen banget ngobrol-ngobrol sama kalian kayak gini. Lebih asik kalau misalnya drive-thru kali ya. Coba kalian komen, kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Aku tahu kalian banyak banget yang minta 24 jam di kamar. Oke, karena aku lagi nganggur, I'll do it. Tapi kayak bentar ya, ditunggu ya. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and also subscribe. And I'll see you guys on the next video. Dadah! Love you guys!